masalah sih? Udah Mas, udah jangan marah-marah. Saya memang supir. Tapi saya... Saya apa? Katanya kamu kangen sama aku. Ya aku memang kangen sama kamu, tapi tetap aja aku marah sama kamu. Kamu tuh sama sekali nggak ngertiin perasaan aku. Kamu sama sekali nggak mikirin perasaan aku. Dia ponakan saya. Ponakan Bapak sudah kami masukkan ke dalam sel tahanan. Salsa nggak salah, Mbak. Salsa bukan anak yang jahat. Salsa nggak mungkin nyakitin Bila. Mbak. Anda sudah melakukan perbuatan yang sangat salah, Ibu Risa. Anda sudah memasukkan anak kandung Anda ke dalam penjara. Siapa ini? Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang di penjara? Anda tahu maksud saya. Anda sudah memasukkan Salsa, putri kandung Anda, ke dalam penjara. Jangan sembarangan kamu. Salsa bukan putri saya. Anda yakin? Yang Anda bawa keluar dari rumah sakit adalah bayi Anda? Kalau begitu, kenapa tidak ada Leontin di selimutnya? Siapa kamu? Dan Salsa memiliki Leontin yang hampir sama persis seperti Anda. Oh, maaf. Bukan hampir, tetapi sama persis seperti Leontin punya Anda. Siapa sebenarnya kamu? Halo? Halo? Siapa yang menelpon aku barusan? Apa maksudnya kalau Salsa adalah anak kandungku? Maaf, Mbak Risa. Aku terpaksa melakukan ini. Anda yakin? Yang Anda bawa keluar dari rumah sakit adalah bayi Anda? Kalau begitu, kenapa tidak ada Leontin di selimutnya? Dan Salsa memiliki Leontin yang hampir sama persis seperti Anda. Maaf, Mim. Kamu kenapa, Riz? Enggak, aku nggak apa-apa. Kamu jangan bohong sama aku. Kamu jujur, ada apa? Mungkin aku bisa membantu kamu. Tadi ada yang telepon aku, tapi aku nggak tahu nomornya. Mungkin penelpon gelap. Terus dia bilang kalau Bila bukan putri aku. Dia bilang kalau putri aku ternyata ini gila. Nggak mungkin, ini terlalu. Ini pasti ulah si Andika. Udahlah, nggak usah dipikirin. Mungkin itu orang iseng aja. Ya. Saya permisi dulu ya. Mana si Andika? Andika! Tunggu kamu!
gini sih? Pelan-pelan dong, Dika. Iya. Dika tolong deh. Kita lagi nggak dikejar sesuatu kan? Hah? Aku nggak boleh bilang ke mereka kalau Bang Bima sedang mengejarku. Nanti Mbak Lani makin cemas. Kita kembali lagi ke kantor polisi ya, Dika. Aduh, Mbak, tapi kan udah malam. Sebentar aja. Mbak mau ketemu Salsa. Dik, Mbak kamu itu benar. Mending kita ke sana sebentar. Siapa tahu Salsa udah bisa dikunjungi, iya kan? Yaudah. Kita kesana sekarang. Mudah-mudahan Bang Bima nggak berhasil mengejarku. Kamu dari mana? Aku tadi keluar dari ruangan dokter, tapi kamu udah nggak ada. Risa? Iya, Mas. Sayang. Ada apa sih? Hah? Kamu kok kayak ngelamun, terus sedang memikirkan sesuatu? Iya, Ma. Mama kenapa? Mas, tadi ada orang yang telepon aku. Dan orang itu bilang kalau aku udah melakukan kesalahan terbesar, Mas. Apa maksudnya? Kesalahan apa? Dia bilang aku udah memenjarakan anak kandungku sendiri, Mas. Apa? Iya. Dan dia juga bilang kalau Salsa adalah anak kandung aku, Mas. Orang itu menelpon Mama. Gawat. Ini dia benar-benar ngelakuinnya. Salsa anak kandung kamu? Apa maksudnya? Aku juga nggak ngerti, Mas. Apa maksudnya? Aku nggak ngerti, Mas. Mila, kamu nggak apa-apa? Orang itu orang jahat, Ma. Dia pasti punya niat jahat sama kita, Ma. Orang itu orang jahat, Ma. Iya, Risa. Orang itu pasti cuma mengarang cerita. Mungkin saja itu ibunya. Karena dia frustasi karena anaknya nggak kamu bebaskan. Tapi yang telepon aku tuh laki-laki, Mas. Siapapun orang itu, Ma, dia pasti balas dendam dengan keluarga kita, Ma. Dia udah meneror Bila dan sekarang dia meneror Mama. Orang itu orang jahat, Ma. Mama jangan percaya sama dia. Ya, Mama nggak dengerin dia. Mama jangan dengerin dia. Lagian tante yang salah. Kenapa tante nggak bilang kalau Rifki datang lebih awal dari seharusnya? Sekarang semua jadi kacau kan? Kamu kok jadi marah-marah sama tante? Rifki itu pula nggak bilang-bilang sama tante. Dia malah bilangnya sama kamu. Saya aja nggak tahu kalau dia pulang. Tristan, sayang. Tante Riana juga nggak tahu soal hal ini, Nak. Iya, tapi sekarang udah nggak segampang itu, Mah. Rifki selalu di samping Salsa. Dan ada masalah yang lebih besar. Salsa dituduh menyebabkan kecelakaan yang sebenarnya bukan dia lakukan. Salsa ditahan di kantor polisi. Apa? Salsa ditahan di kantor polisi? Iya. Makanya, Mah, Tante, lebih baik kita sudahi saja kebohongan ini. Tristan juga udah gak minat lagi buat ngelakuin ini. Tristan sayang, jangan gitu dong, Nak. Ya, kita kembali ke hal yang semula ya.
Kamu jangan setengah-setengah dong kalau mau nolongin orang. Mah, coba Mama pikir. Gimana sih caranya ngedeketin orang yang lagi di sel? Sekarang yang dipikiran Tristan cuma satu. Kita harus bisa keluarin Salsa dari sel. Udah Ki, kita pulang aja Ki. Ini udah malam loh. Enggak, Sa. Aku udah meninggal. Dengan semua yang terjadi, aku udah gak mau ninggalin aku sendiri lagi. Ki, tapi nanti aku takutnya malahan polisinya marah sama kamu. Kalau polisinya marah sama aku, sekalian aku bikin ribut di sini biar aku ditahan juga. Jangan kayak begitulah. Kamu malahan nambah-nambah masalah aku, tau nggak? Salsa, dengerin aku ya. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di samping kamu. Dan apapun aku akan lakukan supaya kamu bisa keluar dari sini. Salsa. Bu. Ibu tahu kan, kalau aku nggak salah Bu, aku nggak ngelakuin itu. Iya, ini pasti ada kesalahan. Ibu yakin bukan kamu pelakunya. Bahaya kalau Bang Bima sampai menangkap aku di sini. Kami harus segera pergi. Mbak, kita sebaiknya pulang sekarang aja yuk. Udah malam banget. Kalian aja yang pulang. Biar Mbak tinggal di sini. Mbak Lani nggak apa-apa sendirian. Enggak apa-apa. Kan ada Salsa. Ya udah kalau gitu, Sa, kamu yang sabar ya. Kamu tenang aja. Kebenaran pasti akan terbukti. Dan Om juga akan berusaha mengeluarkan kamu dari sini. Tapi dengan cara Om sendiri. Ya makasih ya Om. Ya udah Sa, kita pulang duluan ya. Kamu nggak apa-apa kan, Sa? Mereka nggak menyakiti kamu? Enggak kok Bu. Pak, bisa saya ketemu sama pimpinan Bapak? Ada yang ingin saya bicarakan, Pak? Bisa, Bu. Mari ikut saya, Bu. Ki, tolong jagain Salsa ya. Ibu mau kemana Bu? Gawat kalau sampai Bang Bima bisa menangkap kami. Ini sebenarnya ada apa sih? Itu tadi abang kamu kan? Yang dulu pernah ngancem aku, iya kan? Terus sekarang kenapa dia ngejar kamu? Dika tolong jawab aku, Dik. Jangan bikin aku kayak gini. Aku sekarang jadi bingung. Diana, tolong dengerin saya. Saya pernah bilang sama kamu kan? Tentang 2 bayi yang saya tukar. Kamu mau tahu nggak? Siapa bayi itu? Siapa? Itu Salsa dan Bila. Salsa sama Bila? Iya, Diana. Dan saya minta tolong sama kamu. Saya menciptakan semua rahasia ini pada di hari saya. Dan saya menyimpannya di suatu tempat. Tempat yang sama dengan Leontin. Yang jadi bukti kalau saya udah mendekat 2 bayi itu. Saya menyimpannya di rumah sakit. Di loker. Di tempat saya bekerja dulu. Diana, saya minta tolong sama kamu. Kamu ambil Leontin itu dan buku diarinya. Dan mulai sekarang, kamu memegang semua kunci kebenaran ini.
Tapi Dik, buat apa kamu memberitahu semua ini sama aku? Harus Diana, kalau enggak Bang Bima pasti akan menghentikan aku. Menghentikan? Maksud kamu apa, Dik? Ya karena Bang Bima bisa aja membunuh saya supaya rahasia ini nggak terbongkar. Diana, ayolah. Kamu harus kuat. Saya yakin kamu bisa sekarang. Oke, gini aja. Saya akan berhenti nanti di suatu tempat. Kamu bisa langsung keluar ya. Tapi Dik... Diana, kamu harus keluar. Kamu pergi sejauh mungkin. Di sini aja. Diana, tolonglah. Kamu keluar sekarang. Ayo. Saya harus menghadapi Bang Bima sendirian. Ini urusan saya, Diana. Diana, saya mau ngomong sesuatu sama kamu. Saya cinta sama kamu, Diana. Tuhan itu baik. Dia sudah mempertemukan kita. Terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih kamu udah baik sama saya. Sekarang ayo, kamu keluar sekarang. Tapi Dik... Dika, tolong. Kita bakalan ketemu lagi kan, Dik? Pasti. Itu pasti. Ayo sekarang. Ayo cepet. Apa yang bisa kami lakukan untuk Ibu? Tolong bebaskan Salsa dari penjara, Pak. Maaf, Bu. Saya mengerti kalau Ibu adalah ibunya. Tapi saya tidak bisa melakukan itu. Salsa bukan orang yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini, Pak. Pelakunya pun sudah mengakui itu, Bu. Tapi Salsa bohong. Dia disuruh sama suami saya. Apa? Sebetulnya yang harus bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan ini adalah saya. Jadi, Ibu yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa Saudari Bella. Jangan bercanda, Bu. Saya nggak bercanda, Pak. Saya punya bukti. Iya, bentar! Iya. Pak polisi pada mau ngapain ya? Permisi, Bu. Kami harus masuk ke dalam rumah ini untuk mencari barang bukti. Waduh, jangan begitu dong, mau ngacak-ngacak rumah saya seenaknya aja. Emang saya sembunyiin apaan? Saya harus mencari barang bukti yang disebutkan oleh Bu Lani. Kagak ada apa-apa di sini. Ibu bisa dianggap mempersulit proses penyelidikan. Ibu bisa kami bawa ke kantor polisi. Iya, jangan lupa, jangan. Silakan Salsa. Selamat malam, Pak. Kami telah menemukan foto itu, Pak. Jadi ada foto Ibu Lani bersama laki-laki yang menabrak Saudari Bella. Barang bukti sudah ditemukan. Bener kan, Pak, saya? Gimana? Jadi bisa bebas Salsa sekarang? Saudari Salsa. Iya, Bu. Saya bukan mau membawa saudari Salsa ke sel. Loh, maksudnya? Sebuah bukti baru sudah masuk. Dan Anda dinyatakan tidak bersalah. Jadi, Anda bisa keluar malam ini juga. Bu, entar dulu nih. Ini Salsa dibebasin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelaku sebenarnya udah ketangkap, Bu. Ya, betul. Permisi. Ki.
sekarang sama aku, yang benar pasti akan selalu menang. Iya Ki, doa aku udah dikabulin. Sekarang kita pulang yuk. Ibu aku mana ya? Aku pengen bilang sama dia kalau sekarang aku udah bisa pulang. Ibu, Bu, Ibu pasti nggak bakalan percaya. Barusan Ibu Polwannya bilang kalau aku udah dibebasin, Bu. Sekarang kita pulang yuk, Bu. Kita harus ngerayain hari bahagia ini sama Nenek, sama Coki. Ayo, ayo Bu, kita pulang. Iya, Bu. Kita pulang sama-sama. Ayo, sama Ibu juga. Ibu harus tinggal di sini. Ada apa ini, Bu? Ibu sudah mengatakan yang sebenarnya ke polisi. Yang sebenarnya? Yang sebenarnya apa sih, Bu? Ibu adalah pelakunya. Ibu yang mencelakakan Bila. Enggak! Nggak mungkin! Ibu nggak mungkin ngelakuin ini semua! Ibu pasti bohong, kan? Enggak, Ibu nggak bohong. Memang itu yang sebenarnya. Ibu benci sama Bila. Karena Bila selalu nyakitin anak Ibu. Nyakitin Salsa. Ibu bohong sama aku. Aku tahu Ibu. Ibu nggak mungkin ngelakuin ini semua. Kenapa Ibu harus ngelakuin ini, Bu? Kenapa Ibu harus bohong, Bu? Ibu lakuin ini karena Ibu ingin kamu selamat dan bebas. Kenapa Ibu ngelakuin ini? Karena Ibu sayang sama Salsa. Rifki, tolong jaga Salsa ya. Ibu nggak boleh di penjara. Ibu nggak salah. Ini bukan salahnya Ibu. Ibu nggak boleh, Bu. Bu. Ibu nggak boleh kayak begini, Bu. Ibu! Ibu! Jangan nangis. Ibu sudah pikirkan baik-baik. Karena menurut Ibu lebih baik Ibu yang mendapatkan hukuman ini. Sesulit apapun itu, insya Allah Ibu akan sanggup melaluinya. Ibu melakukan ini untuk kamu, Salsa. Salsa permata hati Ibu. Satu-satunya alasan kenapa Ibu masih hidup dan bertahan selama ini. Biarpun di sini Ibu kesepian, sendirian, kelaparan, dan harus melawan seluruh dunia, Ibu rela. Asalkan kamu bisa bahagia dan bebas. Salsa, Ibu berharap kamu punya kesempatan hidup yang lebih baik daripada yang Ibu miliki saat ini. Salsa, lu kok udah keluar? Katanya lu di penjara. Bagaimana sih ada di luar? Tadinya nih, sekarang udah bebas. Oh, pantesan. Polisi datang ke rumah gue, ngacak-ngacak rumah gue nih. Katanya dia mau cari bukti. Barang bukti apa? Tahu, dia bawa foto mak lo tuh sama berapa orang gitu. Katanya ini dia buktinya. Jadi gue pikir itu dia tuh buktinya, makanya lo keluar dari penjara ya.
Berarti gara-gara foto itu ibu jadi ditahan. Waduh, jadi ribet begini jadi. Sekarang emak lo yang ditahan. Lagian ngapain sih dia pakai jahatin si Bila? Sekarang kena batunya dia baru rasa deh tuh. Ibu tuh nggak salah, Nek. Aku yakin ibu tuh cuman bohong. Dia kepengen aku keluar dari penjara, makanya sekarang ibu yang ngorbanin dirinya jadi masuk penjara, Nek. Aku yakin ibu nggak salah. Sini deh gue jadi masalahnya banyak amat sih. Udah biar deh, emak lu tuh udah tua, ya. Biarin dia masuk penjara. Mendingan lu ikut gue sekarang, pulang yuk. Enggak, Nek. Ibu nggak salah. Aku harus cari bukti-bukti supaya ibu itu bisa keluar dari penjara. Mantu sama cucu gue sama aja. Kurang ajar lu ya, ngelawan aja kalau dikasih tahu. Gue bilang pulang. Gue lapar nih, lu mesti masakin gue. Lu kan mesti ngurusin gue. Nek, Nenek tuh sama sekali nggak punya hati nurani ya. Sekarang ibu tuh lagi di penjara. Dan Nenek malahan nyuruh aku untuk masak. Kalau Nenek lapar, Nenek masak aja sendiri. Aku masih mau cari bukti-bukti supaya ibu bisa keluar dari penjara. Oke. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Terus gimana sama Andika? Apa dia baik-baik aja? Tenang, Diana. Tenang, Diana. Andika pasti baik-baik aja. Mendingan sekarang aku nonton TV biar aku lebih tenang. Selamat malam pemirsa. Beberapa saat yang lalu telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Cicadas Bogor. Kecelakaan itu terjadi pada sebuah mobil sedan yang terjatuh dan terbakar lalu masuk ke dalam jurang. Saat ini polisi dan tim penyelamat berusaha menyelamatkan mobil yang terjatuh itu. Dan sudah dipastikan bahwa korban di dalam mobil itu sudah hangus terbakar dan tidak bernyawa lagi. Andika! Enggak mungkin. Ini nggak mungkin. Itu pasti bukan Andika. Andika pasti masih hidup. Aku harus kuat. Aku yakin Andika pasti hidup. Aku harus menjadi orang yang berguna buat Andika. Aku telah melakukan hal yang akan membuatku merasa bersalah seumur hidupku. Aku menukar bayi Bang Bima dan Mbak Lana dengan bayi Pak Salim dan Bu Risa. Yang satu jadi menderita karena mendapatkan kehidupan yang bukan bagiannya. Dan yang seorang lagi akan mendapatkan kebahagiaan dan kelimpahan yang sebenarnya bukan haknya. Entah sampai kapan aku menyimpan kebohongan ini. Dosa besar yang tidak termaafkan ini. Ampuni aku ya Allah. Jadi liontin ini adalah pemberian dari Mas Salim dan Mbak Risa untuk Salsa. Kamu kenapa lagi? Kok kelihatannya masih melamun begitu? Nggak, Mas. Cuma masih kepikiran aja sama telepon tadi. Ya udahlah. Nggak usah mikirin hal itu lagi. Cuma menambah beban pikiran kamu aja. Masalah kita ini sudah banyak. Iya, Ma. Nggak usah dipikirin lagi ya. Mana sih si Bima? Saya terlambat. Terus ini kenapa? Hah? Tadi di jalan saya nyerempet motor. Ya makanya lain kali kamu harus hati-hati.
Udah lama, gak usah dibahas sekarang. Aku pengen cepet-cepet nyampe rumah. Sayang, kamu angkat bagasi ya, masukin ke belakang. Iya, Om bantuin ya. Pak, orang yang ngancam saya kemarin tuh nelpon Mama, Pak. Tenang aja, sudah Bapak bereskan. Awas Andika. Dika! Bapak yakin kan? Rencana Bapak nggak akan gagal lagi kan? Bila, apapun Bapak akan lakukan untuk melindungi kamu. Bila, kamu ngapain sih kok lama banget gak masuk mobil? Itu mah, Bila lagi berterima kasih aja sama Om Bima. Soalnya kan kalau bukan karena Om Bima, Bila nggak mungkin selamat. Iya juga ya, saking banyaknya masalah, Mama juga sampai lupa. Bim, makasih banyak ya, udah banyak bantuin Bila, banyak bantuin keluarga aku. Iya Arisa, saya juga seneng kok nolong kamu. Bu, Bima masih kerja, Bu. Apa? Salsa sudah bebas. Iya, Bu, iya. Kenapa, Bim? Salsa katanya sudah bebas dan sekarang Lani sebagai gantinya. Tapi satu hal yang perlu tak. Siapa yang mau ketemu saya pagi-pagi? Ada apa, Mbak? Kamu tuh serius ya ternyata. Kamu nggak main-main. Kamu mau gantiin posisi anak kamu supaya kamu masuk penjara dan dia keluar dari penjara. Jelas-jelas anak kamu itu udah salah, Mbak. Kenapa justru kamu ngelakuin hal ini? Saya cuma mau ngelindungin anak saya dan menghindari dari fitnah. Fitnah? Saya kan udah bilang, Salsa ini pasti korban fitnah. Ibu mana yang nggak sedih lihat anaknya di penjara, Mbak? Kemarin saya udah ingetin, kalau Bila tuh paling sering nyakitin Salsa. Bila juga pernah fitnah Salsa, Mbak yang keterlaluan. Mbak masih aja percaya sama omongan Bila si pembohong itu. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong. Nuduh-nuduh anak saya pembohong lagi. Jelas-jelas kamu tahu sendiri, polisi sudah menjelaskan kan? Kalau Salsa membayar orang itu untuk mencelakai anak saya. Percuma kita berdebat. Pasti kita bela anak kita masing-masing kan? Tapi saya percaya, waktu juga yang membuktikan kebenaran ini. Anak perempuan macam apa kamu? Tega-teganya kamu membiarkan ibu kamu menanggung dosa kamu. Apa kamu nggak kasihan melihat ibu kamu di penjara seperti itu, Salsa? Harusnya saya yang tanya sama Tante. Ibu macam apa yang begitu buta? Yang udah tahu putrinya salah tapi masih saja dibenarkan. Tante, satu hal lagi.
Saya tidak akan pernah tinggal diam. Apalagi sekarang yang menjadi korbannya adalah ibu saya. Saya bersumpah, Tante. Kali ini saya sekuat tenaga, saya akan mencari bukti-bukti kalau saya dan ibu saya itu sama sekali tidak bersalah. Saya tahu, Tante. Kalau saya ini orang miskin, saya nggak punya apa-apa. Tapi satu hal yang perlu Tante ingat. Kalau saya masih punya harga diri. Ayo, Ki. Tunggu. Boleh saya nanya sesuatu sama kamu? Apa benar kalau kamu punya liontin semasa kamu masih dari bayi? Iya, benar. Boleh saya lihat liontin itu? Nggak ada bersama saya, Tante sekarang. Lalu di mana? Ada sama om saya, Om Andika. Kenapa Tante nanyain liontin itu? Tante mau kayak Bila? Tante mau curi liontin itu terus Tante buang? Enggak, saya cuma nanya aja kok. Kalau nggak ada ya udah. Mamanya Bila aneh banget ya, Sa. Aku juga nggak ngerti. Ya udah yuk. Tunggu, Salsa. Mbak Diana. Kenapa, Tante? Salsa, aku ingin memberitahu sesuatu hal sama kamu. Kalau apa, Tante? Apa? Kalau aku udah tahu semuanya. Aku udah tahu kebenaran. Kenyataan tentang kamu, Salsa. Kenyataan apa? Ini yang pertama, Salsa. Aku ingin ngembaliin liontin ini ke kamu. Iya. Terima kasih, Tante. Tapi kenapa liontin ini kok sekarang ada di tangan Tante? Bukannya seharusnya liontin itu ada bersama Om Dika? Iya, emang liontin itu disimpan sama Andika. Tapi Andika minta aku untuk memberikannya sama kamu. Terus sekarang Om Dikanya di mana? Tapi Andika minta aku untuk memberikannya sama kamu. Terus sekarang Om Dikanya di mana? Dan satu hal lagi yang aku ingin kasih tahu sama kamu. Aku udah baca diarinya Andika. Dan di diari itu tertulis kalau kamu... Tante? Tante? Mbak. Kalau... di sini kan? Ya Allah, semoga aja Tante Diana itu nggak kenapa-napa ya, Ki. Iya, Sa. Tapi aku masih penasaran deh. Sebenarnya Mbak Diana itu ngomong apa sih? Iya, aku juga nggak tahu. Tadi dia ngomongin tentang diarinya Om Dika kan? Apa ya maksudnya? Kalau nggak gini, kamu tahu nomornya Om Dika kan? Aku telepon deh, ya. Berapa? 021
Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada Nggak aktif, Sa. service area. Ya Allah, sebenarnya Om Dika ada di mana sih sekarang? Maaf Bu, ini ada titipan paket buat Ibu dari kurir tadi yang anter. Kurir? Iya. Makasih, Bi. Iya, Bu. Kesalahan terbesar yang seharusnya tidak pernah kulakukan. Aku menukar bayi Salim dengan bayi Bima 16 tahun yang lalu.